وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, hadratul mukarramin, salam hormat, salam ta'zim kita sampaikan kepada para alim ulama, para habaib, para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Saifuddin Zain. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita orang tua kita al-mukarram Ustaz Haji Imran Lutfi Nasir. Hadir pula alhamdulillah orang tua kita, guru kita Abu Karam Abu Yaki Haji Muhammad Rusdi Ali, Ustaz Abdul Rahman, dan banyak para asatidzah lainnya yang mohon maaf namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau. Teriring doa untuk mereka para guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan lahir dan batin, Allah tambahkan keberkahan demi keberkahan dalam sisa usia mereka. Alhamdulillah, ucapan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita berbagai macam karunia kenikmatan. Allah masih memberikan kemauan dan kemampuan kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah. Ringan langkah kaki kita untuk menuju Masjid Jami'al Atiq dalam rangka salat subuh gabungan sekecamatan Tebet sekaligus peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh baginda Rasulullah dengan panjatan doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata baginda Rasul, berikan keberkahan kepada umatku di dalam waktu paginya. Amin ya rabbal alamin. Kita panjang dalam runtunan acara kita pada pagi hari ini seperti biasa kita membaca riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, untuk guru-guru kita semua yang sudah berpulang rahmatullah, mudah-mudahan dengan kiriman surah Al-Fatihah kita pada pagi hari ini mereka semua mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Berikutnya marilah sama-sama kita membaca riwayat Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi oleh tabuhan tim hadrah dari Majlis Barakatus Sholihin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dari Karam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya arwah khususnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Asyim Maulid Sabdurar Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا المن الذي برز من حجرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، قد أطعت بوجودها أكناف الوجود، وتركت برد العوالم بتراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلى الأقدار انتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه وعلى الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. فليتشرف بوجوده الأكوان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صابي فضل الله على هذا الحبيب. إلى قلب سروره قد توالى بحبيب عم الآلام نوالا، جل من شرف الوجود بنور ومرى الكون بهجة وجمالا. فترك به أعلى مقام، وتنهى في مجده وتعالى. لاهته العيون فيما اجتلته، بشرا كاملا يزيل الضلالا. ومنهم يعمل قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحال في تعقل معانيه الجمال. انتشر منه في عالم الوجود والظهور، ما ملأ الوجود الخلق يجنور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقح بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين تربى وجه هذا الحبيب أعلى السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأقطار الوجود لا إلى أحد الوجود تسير، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت بنا هذا المستور، ليبرز نور نافذا في عالم الزهور، نورا فأقام كل نور. وأنفذ الحكم على من كتب الله
Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa lamma nazamal fikru bidaril ardi Muhammadiyyati huda tawajjahtu ila Allah mutawajjilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam an yatala sayyidihi mazkura wa fi rifihi mahmuda wa yaktuba amali fil amali maqbula والتوجه في توجهات الرسالة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود الظافرة ولما في تفتح رحل فتساح منه قيودات القامرة تتوجه إليه بأشرف الوسائل اللاتين سيد المرسلين عبدك الصادق العامين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة والزوجاء أمانتك وأمين سرك وأمين راية دعوتك الساملة على بأكبار المغفور لك ووعدة بسارة الأبحار في كل موطن من مواطن قربي ومدهر وغيب إمدادك في عبادك وتجب إرسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأطرف الثقلين الأمر المحبوب الخالد المقصود منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أطراف قراءاته من أخباره اللهم إنا نقدم إليك زهد النبي الكريم وننظر إليك بشرف مقامه العظيم أن تغيثنا بخلقتنا وتكلتنا بعين عنايتك وأن ترفعنا بجميع أطوارنا وتقربتنا بجميع آياتك وآخر وقايتك وأن تولدنا بشر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتقبل منا ما تقربنا به بنياتنا وأمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الغالبين وبطريق دمائك من الصادقين ولأهلك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا نسأل برحمتك الخاصة فلا تخرجنا وبمنى جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستغفرين أن تقبل المسلم منا الكبرى والمسيء الإحسان والسائل بما سعى والمعامل بما أمر وأن تكرمنا بما نظر هذا الحبيب وواله وظاهره بمركة وسعيد وتأتي أولادنا ووالدينا وأهل مدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأهل المعتدين القويم بجميع الأبطال منصورا وكلمة الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنا وسرورا واغفر لهم القربة المطلوبين وبإلينا المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين والرحمة على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المؤمنين والظالمين وبلغنا بولد في جميع النوادي والأبصار وإلى الدائن من إيدك ونصر على مؤمنين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالاتحاد من جميع البلايا وبحفظ الوكيل من الذنوب والخطايا وأدمنا بالأعمال بطاعتك وترك بخدمتك قائمين وإنك وفقنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير الأجمعين وقرن كريم الحج الحبيب المحبوب بالأسماء والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal
terkabulnya berbagai macam permintaan dan doa-doa kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semakin banyak guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah ada Al-Habib Abdullah Al-Qas, Ki Haji Zaid Sholihin, Ki Haji Fakhrul Razi Abdul Ghani, ada Abu Yahya Satiri Tayyib. Di dalam juga masih banyak ada Dr. Levi Afifi, ada Ustaz Nasir, dan masih banyak lagi, insyaallah akan menambah keberkahan pada kita semua pada pagi hari ini, insyaallah. Berikutnya kalimat sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Masjid Jami Al-Atiq Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Fakri Mufti Nasir, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Allahumma shalli wa sallim wa kamil mu'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah setia hingga akhir hayat kita. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Allah sekalian, atas nama pengurus Masjid Jami Al-Atiq mengucapkan ribuan terima kasih atas segala partisipasi bantuan baik moral maupun material dari para tetangga masjid, dari warga RW 01 RW 02 yang telah berpartisipasi sehingga terselenggaranya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita para habaib, asatidz semua. Semoga kehadiran mereka semua akan menambah keberkahan kita. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya hadir Ketua BKS 3B Kecamatan Tebet Kiai Haji Zaid Sholihin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tebet Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Zain. Hadir juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tebet Al-Mukarram Habib Abdullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selain itu juga banyak yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di antaranya Kiai Haji Sya'rani, Ustaz Dr. Ahmad Levi Afifi, juga hadir Ketua Nurul Qalbi Al-Ustaz Haji Abdurrahman bin Kiai Haji Abdullah bin Muhammad, dan banyak juga yang hadir yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak menambah takzim dan hormat kami pada beliau. Juga alhamdulillah hadir penasehat Masjid Jami Al-Atiq Al-Mukarram Abu Yahya Haji Muhammad Rusdi Ali dan Kakanda Haji Muhammad Ustaz Imran Lutfi Nasih. Alhamdulillah yang penasehat dua-duanya kumpul. Juga satu lagi penasehat ya Bapak Haji Ikhwan Rosidi. Semuanya komplit, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkumpulnya mereka semua menambah keberkahan kita di dalam majelis yang mulia ini. Saya tidak akan berpanjang kalam ya, karena waktunya
kita berikan kesempatan kepada penceramah tunggal kita, yaitu putra dari Kiai Haji Nanang Kurnia Wahab Al-Mukarram Ahmad Miladi Nakwar. Ya, nanti kita akan dengarkan bersama-sama ceramah tunggal dari mereka. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kita ucapkan kepada Bapak Ketua Umum Masjid Jami Al-Atik yang sudah memberikan kalimat sambutan untuk kita semua. Berikutnya untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Irwan Syah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Shadaqallahul Azim. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci yang mengumandangkan, insyaallah Al-Quran akan menjadi pembela kita nanti pada saat yaumul qiyamah. Bapak, para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Miladi Taqwa. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلينا أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد حضرات المكرمين والمحترمين yang sama-sama kita muliakan, segenap para guru, para alim ulama, para habaib yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak kurang hormat dan mahabbah saya kepada para beliau. Di sini hadir banyak guru-guru saya tercinta. Sekali lagi mohon maaf, Al-Fakir tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bil khusus kepada sahibul wilayah, guru-guru kita semua yang hadir, guru-guru saya, Abuya Kiai Haji Muhammad Rashidi Ali, Al-Ustaz Haji Imran Lutfi, para habaib, para asatizah, saudara-saudaraku sekalian hadirin yang dirahmati Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kita yang hadir pagi ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam deretan hamba-Nya yang kelak nanti di yaumil qiyamah akan bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama puja-puji syukur yang tiada terukur semoga terus berlimpah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbil Izzati atas limpahan aneka macam nikmat cucuran rahmat yang tidak terhitung banyaknya. Salawat bertangkaikan salam semoga terkirim indah khusus buat junjungan alam Nabi besar kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, hari ini sudah masuk bulan Jumadil Akhir. Namun alhamdulillah kirap dan semangat kaum muslimin dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kunjung usai, bahkan terus semakin menggebu-gebu. Di
Kampung Melayu ini tanah kelahiran saya, saudara-saudara sekalian. Di sini banyak guru-guru, jadi saya tidak bisa panjang lebar bicara. Dan kelihatan semua di sini wajah-wajah yang doyan sama majelis taklim, wajah-wajah yang senang cinta pada habaib dan para ulama. Ini kelihatan semuanya yang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Kalau yang namanya calon penghuni surga semuanya kelihatan ya Pak ya. Ya Pak ya. Kalau nggak kelihatan serem. Kelihatan semuanya. Jadi kalau sekarang saya bicara lagi tentang siapa itu yang kita peringati maulidnya, bagaimana keindahan akhlak beliau, bagaimana kecantikan beliau, khalqan wa khuluqan. Rasanya hadirin yang hadir semua di sini sudah sering mendengar itu semua dari lisan para ulama kita. Sudah sering kita mendengarnya dari para alim ulama di peringatan haflah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saya tidak akan mengangkat itu semua. Kita semua sudah maklum betapa kehebatan dan keindahan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak perlu lagi tergambarkan dan diceritakan pada hari ini. Saudara yang dirahmati Allah, lebih dari itu peringatan Maulid bukan hanya sekedar menebar kekaguman terhadap sosok yang kita peringati hari kelahirannya. Bukan hanya sekedar menebar tentang betapa indahnya pribadi beliau Rasulullah Muhammad SAW yang telah secara sempurna digambarkan oleh para alim ulama dalam bait-baitnya, dalam syair-syairnya, dalam pujian-pujiannya. Imam Al-Busiri dalam burdahnya telah memaparkan begitu cantik dan indah sosok pribadi beliau. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi peringatan Maulid bukan hanya sekedar kita mengagumi sosok besar yang kita peringati hari kelahirannya ini, tapi lebih jauh dari itu, bagaimana kita bisa meneladani dan menjadikan beliau sebagai sumber dari segala macam sikap dan perilaku kita dalam kehidupan. Ini yang lebih penting dari itu semua. Dan itulah makna dari firman Allah yang sering kita kumandangkan, yang sering kita dengar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat yang sangat ma'ruf dan masyhur. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang indah, contoh yang sangat lengkap untuk kita jadikan sebagai kitab utama, panutan kita semua, yang kalau kita mencontohnya maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup manusia tersebut akan bahagia dari dunia sampai kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi menjadikan Rasul sebagai sosok panutan paling utama, inilah inti dari peringatan Maulid yang sesungguhnya. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana caranya menjadikan beliau sebagai sumber paling utama? Jawaban paling pokok dan paling penting tidak lain dan tidak bukan adalah yang pertama, saudara sekalian, kita tidak akan mungkin bisa mencontoh kepribadian beliau dengan segala macam bentuk kesempurnaannya kalau kita sendiri tidak mengetahui bagaimana kualitas akhlak dan perilaku beliau dalam keseharian. Bagaimana mungkin kita bisa mencontoh, dengan kata lain, kalau kita tidak mau dekat dengan para habaib? Bagaimana kita mungkin bisa mencontoh beliau kalau kita tidak duduk dengan para ulama, khulafa'us shalihin, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, cinta kepada majlis ta'lim, cinta kepada majlis zikir, cinta kepada majlis ilmu, yang di sana kita bisa mendengar dan mengetahui secara jelas betapa indahnya kepribadian beliau, sehingga kita mau dan mampu mencontohnya dalam kehidupan
kehidupan keseharian kita. Dengan kata lain, Maulid artinya kelahiran, maka dengan peringatan Maulid harus kita melahirkan kembali, melahirkan semangat untuk menuntut ilmu. Ini yang pertama. Maulid artinya kelahiran, maknanya adalah kita harus mau dan mampu untuk siap mencintai ilmu. Bagaimana cinta ilmu itu? Duduk di majelis taklim, hadir di majelis ilmu, kumpul dengan para guru, dengan para habaib yang dari beliau-beliaulah kita akan serap ilmu, yang dari beliau-beliaulah kita akan hirup keindahan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kuncinya gimana mau nyontoh kalau kita sendiri nggak punya ilmunya? Bagaimana kita mau meneladani Rasulullah kalau kita sendiri tidak mengetahui bagaimana kepribadian beliau secara detail? Asy-Syama'il al-Muhammadiyah, bagaimana seluruh sepak terjang kesempurnaan dari beliau, khalqan wa khuluqan, keindahan akhlak dan pribadi beliau, keindahan fisik beliau, zahiran wa ma'na. Kalau kita sendiri tidak mengetahuinya dari para guru-guru kita yang kita cintai. Jadi jawaban yang pertama adalah Maulid artinya kelahiran, yakni melahirkan kembali semangat untuk cinta ilmu, duduk kembali di majelis taklim. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, ilmu yang bagaimana? Tentu saja ilmu keseharian yang kita butuhkan. Ilmu yang bagaimana? Tentu saja ilmu yang menjadi dasar kita semua. Kalau kita ngaji sama guru-guru kita, ilmu yang wajib kita tuntut pertama ilmu apa? Ilmu tauhid. Kita ngaji. Kalau zaman saya kecil dulu kita ngajinya bab sifat 20. Bagaimana sifat-sifat yang wajib bagi Allah? Bagaimana kita mengenal Allah Tuhan yang kita sembah? Tentu saja di dalamnya tercakup sebuah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tidak akan sempurna kalau tidak ada pengakuan kepada Muhammadur Rasulullah. Makanya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, keberislamannya akan sempurna kalau dia mengucapkan syahadatain. Apa itu syahadatain? Dua kalimat syahadat, bukan satu, dua kalimat. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur, satu paket. Cinta Allah, cinta Rasulullah. Kenali Allah, kenali Rasulnya. Ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih, ilmu syariat. Yang ketiga akhlak, tasawuf. Kita ngaji nih 3 ilmu yang wajib yang menjadi dasar kita semua untuk menjadi penyempurna keberagamaan dan keberislaman kita sebagai bukti dari cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Ilmu yang lain nyusul. Ya, ilmu yang lain nyusul. Kalau nyusul berarti kan ada yang duluan ya. Jalan duluan deh, bentar gue nyusul, gitu kan? Nah, yang duluan apa tuh? 3 tadi itu. Tauhid, fikih, akhlak. Qadu'ain, yang lain nyusul. Ilmu bahasa Ustaz gimana? Ilmu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Wah, luar biasa. Tapi enggak qadu'ain, enggak wajib. Enggak bisa, enggak dosa. Ya. Enggak ngerti, enggak dosa. Tapi kalau yang 3 ini kita nggak tahu, dosa. Ilmu bahasa, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, sekarang yang lagi booming bahasa Korea. Anak-anak muda di mana sekarang demam apa itu? Demam K-pop, masya Allah. Ya, drama Korea, bahasa Arab, oh luar biasa ini. Tapi ini nggak menjadi sebuah keharusan yang mutlak. Apalagi maksain diri, pengen pergi haji, pengen pergi umroh, sengaja-ngaja
bahasa Arab yang nggak kudu-kudu amat gitu ya. Kalau sampai memaksakan diri, tapi kalau bisa, ahsan, cakep. Tapi kalau nggak bisa, jangan maksain. Karena orang Indonesia di Arab nih, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tahadus bin ni'mah, umroh sudah mulai dibuka yang tadinya ditutup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini semua wajah-wajah calon tamu Allah semuanya. Umroh semuanya ini kelihatannya. Ini bulan Februari, bulan Maret, bulan April. Yang nggak amin berangkat. Amin ya Rabbal. Umroh udah mulai buka Pak. Tapi di sana Indonesia terkenal nih, bahasa Arab kita nih, bahasa Arab salah paham. Tahu bahasa Arab salah paham? Bahasa Arabnya salah, tapi yang dengerin paham. Alhamdulillah, bahasa Arabnya salah, tapi yang denger paham. Kita paling terkenal tuh. Contoh, ibu-ibu ditawarin Siti Rahman, tawarin kerudung, khomsarial, tangannya begini. Si ibu galau-galau kepala, khomsah berarti begini, berapa? Pengen nawar dua bahasa Arabnya apa ya? Dicari-cari nggak ketemu. Dia ingat barusan sholat subuh. Ya Syekh Rokatain. Salah apa benar? Maksudnya riyadain, tapi karena nggak ngerti dia bilang aja Rokatain. Salah apa benar? Salah, tapi yang dengar paham. Ini bahasa Arab salah, paham. Kata yang jual Siti Rahman, Farfan mustaqbilal qiblati adaan wa umman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allah mati. Kelamaan tawaf di pasar, akhirnya keder mau ke hotel. Dan namanya umroh, hotelnya kan dekat. Dari pintu Bab Malik itu lurus saja sampai itu ada. Tapi karena keder kelamaan tawafnya di pasar, akhirnya keder kemana hotelnya. Nanya sama tuannya, nanya sama orang Arab, ya Syekh, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang memang dari hotel lurus doang. Bener nggak tuh? Salah. Tapi orang paham. Kata orang Arab, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dengar amin. Sampai hotel kegerahan, masuk kamar mandi, buka keran, ayamnya mati, teriak-teriak sama penjaganya, Haris itu penjaga, Haris, moya, mati apanya? Dalam hatinya, oh, moya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasa Arabnya salah, tapi orang paham, namanya bahasa Arab salah. Tapi cakep orang Indonesia. Makanya yang kedua yang paling penting, meneladani Rasulullah sebagai uswah hasanah dengan cara kita kembali ke majelis taklim, cinta kepada ilmu. Yang kedua ini yang paling pokok, dengan meneladani sikap dan sifat utama beliau. Apa itu? Akhlakul karimah. Antara ilmu dan akhlak gak bisa dipisahkan nih. Antara akhlak dan ilmu ini saling berkait. Nggak bisa cuma sekedar ilmu tanpa akhlak, dan nggak bisa juga jalan akhlak tanpa adanya ilmu. Kenapa? Orang Indonesia, saudara sekalian, alhamdulillah di luar negeri akhlaknya terkenal khair. Alhamdulillah, akhlak orang Indonesia masyhur, terkenal. Oh, orang Indonesia itu paling hebat, paling berakhlak, paling ramah. Di Arab terkenal. Di mana-mana terkenal akhlak orang Indonesia. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah kasih nikmat saya bisa pergi kemana-mana, tidak bermaksud apapun. Ini tahadus bin nikmat, alhamdulillah. Saya sudah keliling dunia hampir 5 benua, termasuk Amerika. Hampir kurang lebih 50 negara saya kunjungi. Bapak Ibu sekalian, pujian bagi orang Indonesia luar biasa, terutama pada akhlaknya. Di Maroko, ulama-ulama Maroko kagum sama orang-orang di Indonesia. Orang Indonesia itu Masya Allah luar biasa. Orang-orang di Indonesia itu luar biasa. Kenapa antum?
Kenapa Syekh bisa tahu? Dari mana Syekh bisa tahu orang Indonesia akhlaknya luar biasa? Gimana nggak luar biasa? Kami ketemu di haji, kami ketemu pada saat umrah orang Indonesia itu, Bapak Ibu sekalian. Subuh, waktu subuh jam 5, waktu subuh jam 5, jam 3 udah di masjid. Alhamdulillah. Hebat betul orang Indonesia. Waktu subuh jam 5, jam 3 udah ke masjid, betul nggak? Itu di mana itu? Itu di mana? Di Mekah. Di mana? Madinah. Itu kalau di Mekah Madinah sholat subuh jam 5, jam 3 udah di masjid. Gimana di Indonesianya ya? Kira-kira datangnya jam berapa tuh? Kalau mati saya belum tahu. Belum tahu dia. Orang Indonesia hebatnya ibadah, hebatnya sholat jamaah kalau di Masjidil Haram, kalau di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Salah satu daya tariknya kenapa kita sering dan demen banget datang ke Masjidil Haram jauh sebelum waktu datang. Kenapa? Karena kalau mepet nggak bisa masuk ke dalam masjid. Sholatnya di depan, tapi bukan di depan masjid, di depan toko. Di depan toko. Kenapa kita datang agak jauh dari waktu? Karena supaya bisa masuk ke dalam masjid, sholat di dalam masjid. Kalau mepet nggak bisa masuk, pasti sholat di luar. Apalagi di Masjidil Haram musim haji, musim Ramadan, radius 2 km sudah penuh. Maghrib jam 6, jam 4 ba'dal asar itu udah nggak bisa lagi masuk ke halaman masjid. Jadi kenapa kita masuk datang jauh-jauh hari, jauh-jauh jam maksudnya? Karena kalau datangnya mepet nggak bakal bisa masuk. Yang kedua, kenapa kita sering datang jauh sebelum azan? Karena azan di Masjidil Haram, azan di Masjid Nabawi, nikmat indahnya luar biasa. Betul? Azannya nikmat, Masya Allah. Saya ditanya sama teman mukimin yang ada di Mekah, Ustaz, tahu nggak kira-kira kenapa orang Indonesia demen dengerin azan orang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Kenapa? Karena orang muazzin di Nabawi, muazzin di Masjidil Haram adalah muazzin pilihan. Sekedar tahu saja, adik-adik nih, gaji muazzin di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu tidak kurang 50 juta per bulan. Gaji muazzin kurang lebih 50. Pantes azannya penuh penghayatan. Di kita berapa gajinya? Di kita berapa gajinya? Paling top di Jakarta 3 juta. 3 juta muazzin, mungkin di Islamic Center ya 3 juta muazzin itu paling top. Kalau di sini di kampung-kampung ya paling berapa ya? Berapa? Ada. Makanya kalau di Mekah azan yang penuh penghayatan, kalau di Indonesia azan yang penuh pengharapan. Berharap mudah-mudahan gajinya dinaikin. Nah, antara akhlak dan ilmu nggak bisa dipisahkan. Kita di luar negeri udah terkenal, Bapak Ibu sekalian, udah masyhur orang Indonesia akhlaknya khair luar biasa. Tapi nggak cukup dengan itu. Tingkatkan kualitasnya dengan apa? Dengan itu tadi, dengan ilmu. Lagi ujung-ujung kembali kepada majelis taklim, ujung-ujungnya kembali kepada habaib, ujung-ujungnya kembali duduk kepada para alim ulama, ujung-ujungnya kembali cinta pengajian. Nggak mungkin kita bisa meniru akhlak tanpa kita ngaji. Jadi kalau cuma sekedar akhlak, sekedar sopan, sekedar ramah, orang Indonesia udah terkenal banget ramah, sopan dan berakhlak. Alhamdulillah. Tinggal dikencengin ngajinya. Supaya apa? Supaya nanti wawasannya luas. Kalau wawasannya luas, dia mampu untuk menghargai perbedaan yang ada. Nggak cepat kaget.
Kata guru besar kita, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau berkata, ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu wa fikruhu ittasa'a sadruhu. Kata beliau Sayyid Muhammad, orang itu idza tasa'a ilmuhu, apabila luas ilmunya, luas fikruhu, pikirannya, luas wawasannya. Orang kalau ilmunya banyak, orang kalau ilmunya dalam, orang kalau wawasannya luas, ittasa'a sadruhu, maka luaslah dadanya. Artinya luas dada apa? Semakin bijaksana dalam menyikapi perbedaan di tengah masyarakat. Beda sedikit nggak gampang ngafirin orang, beda sedikit nggak gampang bid'ahin orang, beda sedikit nggak gampang musyrikin orang, nggak gampang memvonis orang sebagai dhalalah, sebagai sesat. Wal-'iyadzu billah. Dalam perkataan yang lain beliau mengatakan, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, apa kata beliau? Al-insan idza tasa'a ufuquhu qalla inkaruhu 'alan nas. Apa kata beliau? Al-insan idza tasa'a ufuquhu. Manusia itu kalau ufuknya luas, ufuk wawasannya. Kita kan sering bilang matahari terbit di ufuk timur. Nah, ufuk. Al-insan idza tasa'a ufuquhu. Manusia itu apabila wawasannya luas, qalla inkaruhu 'alan nas, maka sedikit protesnya kepada manusia. Enggak gampang nyalahin, enggak gampang nyesatin, enggak gampang bid'ahin. Orang sedekahnya begini ya, enggak apa-apa, ada ilmunya, sedekahnya di atas dada. Ada ulama yang membolehkan sedekahnya di dada agak ke kanan, silahkan, ada ilmunya. Di bawah dada agak dekat lambungnya, silahkan. Ada yang sedekah tafadhol, masing-masing punya ilmunya. Selama ada koridor hukum yang membolehkan, silahkan saja. Tahiyatnya diam, benar nggak? Benar nggak? Benar. Yang tahiyatnya goyang-goyang, benar nggak? Benar. Wasahhahu al-Baihaqi, Imam Baihaqi mensahihkan, yang diam sahih, yang gerak-gerak hadisnya sahih, yang salah yang mana? Yang kagak salah. Udah tahu aja. Jadi saudara sekalian yang dirahmati Allah, dua oleh-oleh kita sekarang peringatan Maulid di Masjid Jami' Al-Atiq. Apa itu? Kalau kita mau Maulid yang sesungguhnya, harus kembali melahirkan semangat. Melahirkan semangat apa? Pertama, melahirkan semangat menuntut ilmu, dan yang kedua, melahirkan semangat untuk mencontoh Rasulullah dari sisi keindahan akhlak beliau. Karena akhlak ini tolok ukur utama penilaian baik tidaknya amaliyah ubudiyah kita. Salat kita diterima atau tidak, lihat akhlaknya. Ada orang yang salat tapi divonis oleh Allah, fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Kenapa demikian? Alladzina hum an salatihim sahun. Lihat ayat berikutnya. Orang salat bisa celaka kalau dia sahun, lalai dari pesan-pesan moralnya, lalai dari waktu yang telah ditentukan. Yang semestinya sholat mencetak kedisiplinan waktu, tapi mereka menjadi orang yang menyia-nyiakan waktu ini. Yang kedua, alladzina hum yura'una, orang-orang yang sholatnya celaka, orang yang punya penyakit hati bernama riya. Tuh, sholatnya celaka kalau hatinya penuh dengan riya, ujub, pamer, merasa bangga, merasa hebat. Yang terakhir, orang sholat bisa celaka, wa yamna'unal ma'un. Dia tidak punya kepedulian terhadap sosial. Dia tidak punya kepedulian kepada orang yang membutuhkan. Dia tidur nyenyak, dibina-bobohkan oleh mimpinya yang indah, sementara tetangganya sebelah menjerit merintih kelaparan, dia tidak pedulikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Celaka orang yang sholatnya seperti ini. Artinya sholat kita diterima atau tidak tergantung akhlaknya. Puasa kita apakah termasuk puasa yang diterima? Jawabannya apa? Lihat sesudah Ramadan. Apakah sesudah Ramadan akhlaknya semakin baik? Kalau semakin baik, bisa dipastikan amaliyah ibadah puasa Ramadannya menjadi amaliyah ibadah puasa yang diterima di sisi Allah, dan dia berhak mengucapkan minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu 'am wa antum bihajah. Dia termasuk orang-orang yang amal ibadahnya diterima. Apakah haji kita mabrur atau tidak? Tolong ukur mabrur dilihat dari apanya? Dari sorbannya, dari gamisnya. Bukan. Tolong ukur mabrur lihat sesudah haji. Apakah semakin baik dia di tengah masyarakat? Apakah akhlaknya semakin karimah? Maka tolong ukur itulah yang menjadi pertimbangan paling utama. Ciri haji mabrur, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Tibul kalam, ucapannya semakin baik, ucapannya indah, ucapannya manis, tidak menyakitkan. Wa husnuhu ilal khitam, ciri haji mabrur, kebaikannya tidak sebulan 2 bulan. Kebaikannya, perubahan sikapnya enggak setahun 2 tahun, tapi perubahan sikapnya husnuhu ilal khitam, kebaikannya sampai akhir hayat menjemput. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam melestarikan akhlakul karimah di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, penutup dari tausiah pagi hari ini, ciri kita telah bermaulid dengan sesungguhnya adalah adanya kerinduan yang sangat di dalam hati kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semakin rindu kepada Nabi, insya Allah kita telah berhasil meraih hikmah maulid yang paling utama. Saudara, kita belum tentu bisa masuk surga dengan ibadah sholat kita. Sholat kita banyak bolongnya, sholat kita banyak enggak khusyuknya, sholat kita kebanyakan cuman yang wajibnya, tahajud jarang, duha apalagi. Kita kecil kemungkinan bisa masuk surga dengan banyaknya sholat kita. Karena ulama-ulama dulu ada yang sholatnya lebih banyak dari guru-guru kita, lebih banyak dari kita. Kalau guru kita tahajudnya 20 rakaat, 50 rakaat, 100 rakaat. Orang-orang dulu ada yang tahajudnya 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin digelari As-Sajjad. Imam Ali bin Husain, beliau digelari As-Sajjad, orang yang banyak bersujud. Kenapa digelari itu? Karena beliau tidak kurang sholatnya 1000 rakaat. Saudara, kalau beliau yang cucu Nabi Ali bin Husain, Ali bin Husain itu siapa? Cucu Nabi. Nah, Husain punya anak namanya Ali. Ali Zainal Abidin. Beliau berarti buyutnya Nabi, cicitnya Nabi, urutan ketiga dari Rasulullah, sholatnya 1000 rakaat. Kita yang cucunya bukan, yang jauh dari Rasulullah, sholat malamnya berapa rakaat? Kita nggak mungkin bisa masuk surga karena sholat kita. Kita nggak mungkin masuk surga karena puasa kita. Puasa kita sedikit, paling-paling cuma Ramadan. 6 hari di bulan Syawal jarang kita lakukan. Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, apalagi. Kecil kemungkinan kita bisa masuk surga karena puasa. Kecil kemungkinan kita bisa masuk surga karena zakat infak sedekah kita. Berapa sih zakat infak sedekah yang bisa kita keluarkan? Ratusan juta, miliaran, triliunan, belum tentu. Kalaupun bisa kita berzakat 1 miliar, 2 miliar, belum tentu ada keikhlasan di dalamnya. Belum tentu terbebas dari unsur riya dan pamer. Kecil kita kalau masuk surga ngandelin zakat infak sedekah. Kita kecil kemungkinan bisa masuk surga karena
haji dan umrah kita kecil bisa masuk surga dengan amal-amal ibadah yang lain. Tapi saudaraku, yakinlah kita akan bisa masuk ke dalam surga Allah dengan menanamkan dan menyegarkan kerinduan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, sholawat yang pasti diterima. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, tahajud, ngaji ada kemungkinan ditolak. Tapi kalau baca sholawat pasti diterimanya. Karena itu banyakin sholawat, tanda cinta dan rindu kita kepada Rasulullah. Yakinlah bersama sholawat kita semua nanti bisa kumpul satu lantai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui keumatannya dengan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya yang baik dari Allah, yang buruk karena kebodohan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Haji Ahmad Miladi Nahwan yang sudah memberikan mau'izah hasanah untuk kita. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan meramaikan majlis-majlis taklim yang ada di lingkungan kita. Sebelum ditutup dengan doa dan talqinul dzikir, ada maklumat yang ingin disampaikan oleh pengurus PKS 3B yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Istroq SH. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ashfil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Salihin
dan Ketua PKS 3B yang hadir di hadapan kita, para alim ulama lainnya, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Aqib, Ustaz Fahri beserta jajarannya, kami atas nama pengurus PKS 3B mengucapkan jazakumullah atas ikut sertanya dalam kegiatan sholat subuh gabungan sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pagi hari ini senantiasa Allah sejurkan rahmah dan maghfirah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman yang ingin kami sampaikan mengenai keuangan yang masuk dari Masjid Baitul Muttaqin minggu lalu, pemasukan dana Rp2.239.000, saldo Rp14.868.315, jumlah Rp17.107.315. Pengeluaran transport guru, kebersihan, talqin zikir, humas, jasa petugas berjumlah Rp425.000. Saldo sampai saat ini tanggal 16 Januari 2022 Rp17.107.315 dikurangi pengeluaran Rp425.000 berjumlah Rp16.682.314. Jazakumullah khairan katsiran, kami haturkan terima kasih. Kemudian donasi dari segenap masjid mushola yang bergabung dengan PKS 3B sampai hari ini masih terus bertambah. Pemasukan dana total yang ada dalam bendahara, saya sendiri sebagai bendahara PKS 3B dan Ustaz Fahri sebagai wakil bendahara yang senantiasa mencatat pemasukan dan pengeluaran, yaitu untuk dana yang masuk berjumlah Rp9.900.000. Dari dana tersebut digunakan atau dikeluarkan pembelian kamera handicap dan memori sebesar Rp3 juta, pembelian modem orbit Rp650.000. Jadi dana yang sisa sampai hari ini donasi dari masjid dan mushola Rp9.900.000 dikurangi Rp3.650.000 berjumlah Rp6.250.000. Kami haturkan terima kasih dan kami anjurkan kepada masjid mushola yang belum bergabung bisa koordinasi kepada pengurus PKS 3B untuk bisa membantu kegiatan aktivitas subuh gabungan setiap minggunya. Kemudian minggu yang akan datang kita akan kumpul di Masjid Nurul Huda, Jalan Swadaya 2, Manggarai. Masjid Nurul Huda, Jalan Swadaya 2, Manggarai. Ketuanya yaitu Haji Kurdi. Mudah-mudahan jamaah yang ada di sini kita bisa hadir minggu yang akan datang di Masjid Nurul Huda. Dan yang terakhir kami bacakan undangan dari Akhi Al-Kiram Ustaz
Kiai Haji Luqmanul Hakim yang mungkin jamaah sudah mendapatkan lembarannya ini. Jadi undangannya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan Haul Guru Hajjah Fatimah Hamzah yang ke-23, yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Waktu pukul 8 sampai dengan 16.30. Insya Allah akan dihadiri oleh para habaib, para asatidz, para kiai, bertempat di pondok pesantren Yatim Tahfidz Quran Ar-Rahman, Jalan Kiai Haji Munarman Sanusi, RT 3 RW 4 Desa Gedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Bogor. Dan juga diharapkan kepada jamaah yang bisa mengirimkan santri-santrinya, ini disebutkan gratis, tidak ada biaya apapun. Masuk pondok pesantren Yatim dan Tahfidz Quran Ar-Rahman, semua fasilitas telah kami siapkan. Saya kira ini saja yang bisa kami bacakan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk doa dan talqin zikir kita minta kepada guru kita Al-Habib bin Muhammad Bagir Al-Attas. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله سيدنا محمد المختار وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إنا نسألك من العقول أورها، من الأذهان أصفاها، من الأعمال أزكاها، من الأخلاق أطيبها، من الأرزاق أجزلها، من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير مضار. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير ابتلاء. لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ركا، وأنت لم تزل بذلك أهلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب Alhamdulillah, dengan ditutupnya doa selesai acara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa dan mohon maaf kalau apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah bisa bikin kelompok, bisa bikin soft 4 orang. Biasa ya. Untuk teman-teman panitia arismatik bisa tolong dibantu segera supaya cepat.
panitia cepat oper-operan itu nasinya ya ke bagian perempuan. Bagian perempuan, insya Allah semua kebagian insya Allah. Cepat di dalam 20 menit. Ayo. Tolong dong air. Pada lihat. Ini belum nih. Ayo yang di dalam nih belum nih semua ayo. Ini